Selamat malam. Selamat malam. Pada kegiatan kita hari ini, perkenalkan saya Ketut Budiase yang akan membawakan terkait dengan fasilitasi literasi digital untuk kegiatan kita selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, ada kalanya kita memahami apa saja kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah doa pembuka, ice breaking, kemudian penyampaian tujuan dan manfaat materi, pembuatan kesepakatan kelas atau pencermatan materi literasi digital, kemudian cara membuat platform digital Google Classroom menggunakan akun belajar.id dalam pembelajaran kita, kemudian presentasi platform pembelajaran Google Classroom, ada refleksi hasil belajar, dan ada doa penutup. Nah, tujuan kegiatan kita pada hari ini itu adalah peserta dapat memahami literasi digital, kemudian yang kedua peserta dapat mengenal platform digital untuk guru. Kemudian untuk outputnya yaitu mengaplikasikan platform digital Google Classroom dengan akun belajar.id dalam pembelajaran. Sudah muncul Bapak Ibu nggih? Udah. Siap, inggih. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan, ada kalanya kita berdoa pada hari ini, memohon doa restu kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita selanjutnya untuk menyegarkan otak kita bersama-sama biar tidak tegang, mari kita sama-sama melaksanakan ice breaking untuk mencairkan kebukuan dengan tebak gambar dan persepsikan. Siap? Siap Bapak-Bapak semuanya? Siap. Siap. Oke, karena sudah siap. Oke. Berapa pilar yang ada yang Anda lihat dan pilar tengah mana ujungnya? Jelaskan. Sudah muncul, Pak. Belum muncul. Ya. Oke, tunggu. Sudah muncul Bapak? Belum. Masih 08. Masih 08. Oke. Saya sudah muncul. Bisa muncul nih. Sudah. Ya, oke. Bisa dibaca, bisa kelihatan di slide Bapak-bapak semuanya? Bisa. Oke. Berapa pilar yang Anda lihat? 3. Pilar tengah mana ujungnya? Nah, gitu dia. 3, Pak. Ada 3 pilar. Oke. Terus jendela tersebut menghadap ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Ke Kanan. kanan. Oke, Bapak-bapak sudah mau refresh lagi sekali ulang. Ada berapa pilar yang Anda lihat? Terus pilar tengah mana ujungnya? Ada 3 pilar, ujungnya 2 pilar. Ada 2 pilar, Pak Dut. Ya, oke. Pak Made bilang 2 pilar, Pak Wayan bilang 3 pilar. ya. Oke, Pak Gusti ada berapa pilar Pak Gusti? 3. Ada 3, oke. Terus jendelanya menghadap ke kanan atau ke kiri? Kanan. Oke, mari kita sama-sama melihat jawabannya ya. Oke. Maaf, ke kiri nilainya, Dut. Ya, tergantung dari mana melihatnya. Kalau pilarnya, kalau kita melihat dari sebelah kiri, maka kita hanya melihat ada 2 pilar. Ya, kalau kita melihat dari sebelah kanan, dia ada 3. Dan ujungnya adalah paling bawah, yang ada lingkarannya. Begitu juga dengan jendelanya, menghadap kanan apa menghadap kiri, tergantung sudut pandang kita melihatnya. Artinya di sini kita memiliki pengetahuan awal dengan pengetahuan baru, tergantung bagaimana caranya kita nanti akan mengaitkan untuk mencapai tujuannya kita. Oke, setuju Bapak semuanya? Setuju. Setuju. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Oke, luar biasa. Nah, pada hari ini, mari kita sama-sama buat kesepakatan kelas ya. Tata tertib yang perlu diingat dan ditaati oleh kita setiap orang. Satu, misalnya nih, berpakaian rapi. Terus apa lagi? Dari Bapak-Bapak, ada nggak ide? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Apa lagi? Saat teman ngomong, jangan ikut berbicara dulu. Iya, saling memotivasi. Oke, apa lagi? Kalau Pak mau Gusti? keluar, minta izin.
Oke, keluar. Sopan santun artinya. Oke, bagus. Ya, kita cukupkan ya sampai di sana untuk kesepakatan kita. Ya, jadi kesepakatan kita atau peraturan yang kita sudah sepakati, satu, datang tepat waktu, berpakaian rapi, bersikap sopan, saling menginspirasi, saling memotivasi, dan aktif. Ya, setuju ya Bapak-Bapak ya? Oke, setuju. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan materi literasi digital. Nah, sekarang sebelum kita download materinya, itu materinya sudah siap di LMS-nya. Bapak-bapak tinggal download ya. Nah, sama dengan seperti di gambar di samping, tinggal dipantengin sudah ada. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, bisa Bapak-bapak jawab ya, dan saya tunjuk nih sekarang. Seberapa pentingkah Bapak mengenal perkembangan teknologi saat ini? Nah, boleh Pak Wayan, silakan Pak Wayan. Oke. Baik, terima kasih Pak. Seberapa penting? Jadi menurut saya sangat penting ya teknologi yang ada saat sekarang, karena saya sudah merasakan ya, barangkali juga teman-teman merasakan apa teknologi itu sangat membantu ya, sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang guru, dengan adanya teknologi itu kita akan dimudahkan untuk mengakses materi, kemudian pengetahuan yang lain, sehingga kita sebagai guru akan lebih siap ketika kita menyampaikan materi, sekaligus juga mengimbangi teknologi-teknologi, tuntutan-tuntutan sebagai seorang guru, baik itu dari dalam sekolah sendiri maupun dari luar sekolah. Contohnya dari Dinas Pendidikan meminta sesuatu yang berkaitan dengan kepegawaian, umpamanya. Kita kalau sudah bisa mengakses, kita bisa mengerti tentang teknologi, maka kita akan lebih gampang untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Demikian Pak. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa ya. Nah, kalau seberapa penting kira-kira rentangan 1 sampai 5 berapa kira-kira Bapak pentingnya? Mungkin pentingnya menurut saya 5 ya. Kalau Oke, luar biasa ya. Pak Wayan ya. Berarti teknologi saat ini sangat bermanfaat untuk kehidupan Pak Wayan ya dalam membantu tugas-tugasnya ya. Ya, betul. Oke, berikutnya Pak Gusti, bagaimana? Apakah perkembangan teknologi saat ini dapat membantu pekerjaan Bapak? Baik, terima kasih Bapak. Jadi sangat-sangat membantu, terutama dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang ini. Teknologi ini sangat memudahkan kita tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, walaupun kita tidak mengenal siswa kita selama mungkin kurang lebih 1,5 tahun. Jadi kita bisa hanya saling mengenal namanya saja, tapi kita masih tetap bisa memantau perkembangan pembelajaran peserta didik kita, walaupun itu masih dalam terbatas karena mungkin beberapa kendala-kendala jaringan. Siap, terima kasih Pak Gusti. Oke, untuk mengefektifkan waktu, Bapak-Bapak yang lain, artinya Pak Gusti sudah menjawab dengan tantangan saat ini ada COVID-19, teknologi itu yang menjadi peranan penting untuk membantu tugas-tugasnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut terkait dengan materi literasi digital, mari kita sama-sama download materinya yang ada di LMS. Siap Bapak-Bapak? Oke, siap. Oke, nah setelah mendownload materi, Bapak-Bapak akan berhitung 1, 2, 3, 4, 5, kemudian diulangi kembali 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dari nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, atau nomor 2, dan seterusnya. Kita bentuk kelompok ya, dan kita baca, pahami dalam kelompok, kemudian dibahas permasalahannya. Ya, setelah mempelajari materi, jawab pertanyaan ini ya. Pada materi sebelumnya disebutkan bahwa dalam unsur-unsur komunikasi dan komponen perangkat TIK dapat gangguan yang dapat kita kendalikan dan ada gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Berikan masing-masing satu contoh gangguan yang dapat kita kendalikan dan gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, itu yang harus dijawab lagi sebentar setelah membaca materinya. Silakan Bapak-bapak download dulu, kemudian ada waktunya kurang lebih 5 menit untuk bersama teman-temannya. Silakan ya. Dan lagi sebentar akan dipresentasikan atau dijawab langsung apa menjadi gangguan yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan.
Ya, silakan Bapak berdiskusi dengan teman-temannya. Atau Bapak yang siap untuk menjawab pertanyaannya? Baik, Pak. Ya, Pak Wayan, lanjut Pak Wayan. Jadi begini, Pak, hal-hal yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan berkaitan dengan teknologi itu apa namanya? Yang pertama berkaitan dengan, karena kami menggunakan HP biasanya itu pulsa, Pak, pulsanya cepat habis atau kehabisan pulsa, ya, sehingga itu bisa dikendalikan dalam artian bisa diatasi, Pak, yaitu dengan membeli ya, kuota. Tapi kalau umpama di sekolah servernya down gitu, nah ini karena kami juga bisa mengendalikan itu hanya orang-orang tertentu. Ketika orang itu tidak ada ya tentu kami kesulitan. Itu yang apa namanya tidak bisa dikendalikan, Pak. Siap Pak Wayan, benar ya. Satu yang bisa dikendalikan misalnya pakai data ya, tapi bisa dikendalikan dengan membeli paket data. Kemudian yang tidak dapat dikendalikan, gangguan yang tidak dapat dikendalikan itu adalah server yang down, perangkat yang rusak artinya ya. Oke. Kemudian Pak Made, bagaimana Pak Made? Terima kasih Pak Ketut. Yang bisa dikendalikan, kalau HP pulsanya habis, bisa belikan pulsa, misalnya. Ya, yang tidak bisa dikembalikan mungkin yang rusak berat harus dibawa ke counter itu misalnya, kan tidak bisa kita kendalikan sendiri. Jadi hal-hal lain yang sifatnya ringan, kemudian mungkin HP tiba-tiba mati mendadak, itu bisa kita apa namanya itu replace itu, sehingga dimatikan karena ada gangguan apa namanya itu hang itu, dimatikan tiba-tiba mungkin bisa hidup kembali. Demikian tambahannya Pak Ketut. Siap Pak Made, terima kasih. Itu tadi salah satu yang sudah dijawab oleh Pak Made, itu adalah misalnya HP hang, masih bisa kita restart. Kemudian kalau rusak sama sekali ya tidak bisa ya. Terima kasih Pak Made. Oke, Pak Gusti? Ya, hampir sama, Pak. Hampir sama. Terima kasih ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke penugasan, Bapak ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipelajari dan yang sudah dibaca? Ada Pak. Baik. Silakan Pak Made. Terima kasih Pak Ketut atas waktunya. Ini terkait dengan materi yang sudah saya baca, penggunaan IT. Di sana ada Google Classroom, gitu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, sekarang kan ada penggunaan akun biasa dengan akun yang ID itu. Nah, kira-kira apa perbedaannya, fiturnya, kalau kita pakai Classroom dengan menggunakan akun biasa, dengan menggunakan akun ID ini. Nah, demikian Pak Ketut, terima kasih. Siap. Pertanyaan dari Pak Made adalah apa perbedaan antara akun biasa dengan akun belajar.id? Lalu kita menggunakan di Google Classroom dalam pembelajaran, apa sih bedanya gitu? Oke, dari Bapak-Bapak ada yang mau menanggapi terkait dengan perbedaan antara akun belajar.id dengan akun biasa yang kita gunakan? Silakan Bapak-Bapak yang siap, boleh acungkan tangan atau open mic-nya langsung. Izin Pak Tut. Siap, silakan Pak Gusti. Nah, ini hanya berdasarkan pendapat saya, pemahaman saya, Pak. Siap. Mudah-mudahan tidak salah. Jadi kalau belajar perbedaannya dengan akun pribadi dengan akun belajar ID ini, kalau akun belajar yang bersifat pribadi itu tetap bisa kita gunakan untuk Classroom, Meet, dan seterusnya. Cuman kita ada kesulitan di recording. Sementara kalau kita gunakan akun belajar ID, ini adalah akun yang sudah langsung link dengan kementerian. Jadi ini plafon teknologi bidang pendidikan.
Sehingga seperti sekarang ini kita lakukan meet, itu bisa kita recording di sini. Mungkin pendapat saya itu Pak, perbedaannya. Ya, Kurang lebihnya mohon siap. maaf. Terima kasih Pak Gusti atas tanggapannya terkait dengan perbedaan antara akun belajar.id dengan akun pribadi. Ada dari Pak Wayan, ada tanggapan? Saya hanya begini Pak, kalau berkaitan dengan itu saya jujur aja ini mungkin rajanya adalah Pak Gusti Made ya, memang benar sekali. Nah kemudian saya bertanya Pak, dari apa yang sudah Bapak paparkan sekaligus saya download materinya gitu. Di zaman pandemi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gusti Made tadi, kita memang agak kesulitan ya dalam hal menyampaikan materi kepada siswa. Secanggih apapun itu yang namanya teknologi, kalau sekarang sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya tidak ada, karena kita tahu di Bali tidak semua siswa itu beruntung gitu Pak. Nah, tentu ada siswa yang memang tidak beruntung dalam artian gadget yang dia miliki tidak mensupport apa yang kita inginkan gitu Pak. Nah, mungkin Pak Ketut selaku guru berdasarkan pengalaman itu ada kiat-kiat tertentu untuk menangani permasalahan tersebut Pak, sehingga BBM itu akan bisa jalan sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan. Jadi intinya tidak semua siswa beruntung punya perangkat pembelajaran untuk daring bisa menyupport gitu ya. Nah sekarang mungkin kiat Bapak untuk menangani permasalahan tersebut. Terima kasih Pak Tut. Ya, terima kasih Pak Wayan. Satu, kita fokus dulu pertanyaannya Pak Made terkait dengan perbedaannya. Tadi apa yang sudah dijawab oleh Pak Gusti, itu benar padanya perbedaannya antara akun pribadi dengan akun belajar.id. Satu, kalau kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom akun pribadi, itu kendalanya adalah banyak. Dia storage-nya atau penyimpanannya terbatas kalau yang pribadi. Sedangkan akun kementeriannya atau belajar.id ini unlimited, artinya tak terbatas. Kemudian yang kedua tadi mudah dalam untuk merekam ya. Karena kenapa? Karena storage yang ada di akun belajar.id itu lebih yang disebut dengan unlimited. Kalau akun pribadi itu terbatas ininya. Kalau kita mau menambah storage kita harus berbayar. Nah, itu. Kemudian berikutnya perbedaannya adalah di akun belajar.id itu sudah semua aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran itu bisa terintegrasi di sana. Jadi dengan mudah kita sudah menggunakannya. Secara otomatis misalnya Google Meet itu sudah melink di Google Classroom-nya. Jadi sudah sangat dimudahkan kita untuk menggunakan platform Google Classroom dengan akun belajar.id ini. Nah, begitu Pak Made. Pak Made. Halo Pak Made. Ya, oke, siap. Sudah, terima kasih Pak Tut atas tanggapannya. Siap. Oke. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Wayan mengenai perangkat yang terkendala di peserta didik kita. Ya, karena semua anak tidak beruntung, satu dibatasi oleh ekonomi. Nah, bagaimana kiat-kiat dalam pembelajaran kita di masa pandemi? Oke, mungkin dari Bapak-Bapak ada yang bisa menanggapi dari pertanyaannya Pak Wayan? Dipersilakan. Saya mencoba Pak Tut. Silakan Pak Made. Terima kasih atas waktunya. Jadi terkait kendala-kendala yang dihadapi di era pandemi ini, mengingat tidak semua anak beruntung demikian. Ada orang tuanya memang kaya, ada yang memang teramat kurang. Nah, mengingat hal ini, memang sih kita nggak bisa lepas dari dua sisi yang berbeda ini. Jadi yang kita lakukan adalah terutama pada siswa yang kurang beruntung. Kenapa demikian? Karena memang yang kurang beruntung inilah yang perlu dapat perhatian lebih untuk kita perhatikan sehubungan dengan model pembelajaran yang daring ini. Nah, kita kasih ya pilihan.
Dan ini pun banyak terjadi di sekolah. Nah, pilihan yang harus mereka pilih adalah dengan jalan luring demikian. Jadi gurunya tinggal menyediakan apakah itu dalam bentuk modul atau soal yang dititip di sekolah. Jadi mereka tinggal ngambil ke sekolah, kemudian dibawa pulang, dan kumpulnya lagi dibawa ke sekolah. Nah, itu bagi mereka yang memang kurang beruntung. Jadi yang mereka yang sudah beruntung dan ada kemauan sih memang nggak masalah, walaupun ada pada situasi pandemi seperti ini. Nah, kira-kira itu yang bisa dia sampaikan, Pak Dut. Terima kasih. Terima kasih Pak Made tanggapannya terkait dengan pertanyaannya Pak Wayan. Oke, mungkin dari Pak Gusti ada tanggapan? Baik Bapak, jadi selama pandemi ini, kalau saya pribadi selaku guru, selama pandemi ini sebenarnya ada pembelajarannya itu kan hampir full daring. Tetapi bagi siswa yang terkendala, karena di sekolah kami juga ada siswa yang tidak punya HP, kemudian ada yang kendala kuota dan seterusnya, itu kami fasilitasi untuk datang ke sekolah mengambil tugas-tugasnya. Dan itu biasanya mereka kumpulkan di akhir bulan. Jadi kenapa diberikan akhir bulan? Itu supaya kami punya waktu untuk melakukan pembinaan bagi siswa yang malas untuk mengumpulkan tugas atau belajar. Nah, selain juga menggunakan akun belajar ID, modelnya itu bagi siswa yang kesulitan kuota, biasanya kita share materi di grup WA. Dan saya pribadi membuat grup WA itu hampir 15 grup, sehingga kadang-kadang HP-nya itu hang. Makanya dalam kondisi pandemi ini, ya mau tidak mau kita juga harus berkorban itu menambah kapasitas handphone. Ya. Minimal RAM-nya itu kita yang lebih tinggi, kemudian storage-nya juga yang lebih tinggi, sehingga tidak mudah hang. Karena mobilitas handphone kita juga lumayan banyak. Dan kemudian bagi siswa yang sama sekali tidak ikuti pembelajaran, ini biasanya kita koordinasikan dengan wali kelas. Kemudian setelah wali kelas tidak mampu untuk melakukan pembinaan pada anak asuhnya, itu biasanya kita kerjasama dengan BK untuk melakukan kunjungan rumah. Mungkin itu yang bisa saya bagi pengalaman selama pandemi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gusti. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Wayan, tadi dari dua teman kita sudah menanggapi. Satu, kita di dalam sistem pembelajaran PJJ ini, pelajaran jarak jauh, itu menggunakan dua model atau dua metode, yaitu ada metode daring dan metode luring. Dan itu sudah dilaksanakan di tempatnya Pak Made dengan fasilitasi anak-anak yang terkendala sarana prasarana, dengan guru-gurunya menyiapkan bahan ajar dan ditempatkan di sekolah dan diambil ke sekolah. Kemudian dari Pak Made, Pak Gusti juga sama. Kemudian cuma dipertekankan dibentuk kelompok-kelompok tertentu sehingga juga memudahkan. Ada anak yang sangat terkendala sekali, baik itu kuota gitu misalnya. Jadi ada pembelajarannya agak lambat, kemudian ada yang agak lebih cepat. Nah, itu dari tanggapannya Pak Gusti. Mudah-mudahan Pak Wayan sudah bisa puas terkait dengan beberapa tanggapan dari teman-teman. Bagaimana Pak Wayan? Sudah? Semua Pak, siap, terima kasih. Dan sekarang saya tampilkan lagi sekali terkait dengan tugas ya. Oke, Pak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah takut. Nah, tugasnya ya satu, mengecek kemampuan kita dalam perkembangan teknologi saat ini. Sudah tampil Bapak nge? Sudah tampil di layar nge? Pak, sudah. Sip. Ya, oke. Nah, dengan demikian, dengan mengerjakan tugas ini, termasuk yang nomor 2, di sini adalah tugas pembuatan kelas maya melalui platform pembelajaran Google Classroom dengan akun belajar.id pada gawe Anda.
Selanjutnya, silakan ditangkap layarnya, proses pemasangannya dari gawe Anda, dan salin di kontak yang disediakan bawah ini. Nah, itu penugasannya, dan Bapak-Bapak akan mempresentasikannya, misalnya dari mengecek spesifikasi laptop, kemudian spesifikasi gawe Android. Nah, bagaimana caranya ngecek spesifikasi, gitu ya. Nah, ini bisa lagi sebentar ditampilkan. Ada pertanyaan terkait dengan penugasan, Bapak-Bapak? Sudah Pak. Oke. Siap, Paham, Pak. oke. Nanti bisa dikerjakan, dan diupload. Dan nanti pada kesempatan tertentu kita akan presentasikan hasil penugasannya. Ada pertanyaan sampai di sana? Oke, siap Pak. Semua Pas. sudah pas. Pas. Oke, karena sudah pas, sekarang kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu refleksi pembelajaran kita. Ya. Nah, mari Bapak Ibu yang sudah kita pelajari dan ingat kembali melalui pertanyaan berikut. Pertanyaan refleksi. Sudah muncul di slide nggih? Sudah. Siap, sudah muncul. Sudah Pak. Ya. Pada sesi sebelumnya, Bapak Ibu telah mempelajari perkembangan TIK dan komponen perangkat TIK. Dari pemahaman yang didapatkan, mari kita melakukan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Sejauh mana kesiapan yang dimiliki untuk menggunakan dan memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan? Kemudian yang kedua, teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan? Siapa bisa menjawab? Silakan. Oke. Silakan Pak Wayan. Oke, terima kasih Pak Tut. Sejauh mana kesiapan yang dimiliki ya untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi ya dalam bidang pendidikan? Saya bisa dibilang kalau grade-nya itu mungkin 2 ya. Tapi di balik 2 itu saya ada keinginan untuk terus dan terus belajar. Dan saya tidak pernah malu. Contoh, saya pernah nelpon Pak Gusti gitu ya. Bagaimana caranya presentasi, Pak Ketut juga. Itu artinya saya tidak pernah malu untuk bisa, walaupun dibilang gaptek lah daripada saya tidak berusaha, itu bisa menimbulkan saya sakit dan saya malu luar biasa. Nah, rasa malu itu saya hilangkan dan saya selalu belajar. Nah, jadi kesiapan yang saya miliki adalah kesiapan untuk maju gitu. Jadi sejauh mana saya siap gitu. Nah, itu tidak bisa diukur, tapi mungkin saya pribadi yang merasakan bagaimana saya dalam teknologi seperti sekarang kita harus siap. Nah, jadi hanya beberapa hal yang bisa saya kuasai gitu ya, dalam artian ketika saya proses belajar mengajar itu hanya beberapa teknologi yang bisa saya ikuti, pakai gitu ya, walaupun minimal tapi tetap itu membantu gitu. Itu mungkin Pak. Siap. Terus teknologi apa saja yang sudah Bapak kuasai? Teknologi yang saya kuasai itu Word, Excel, kemudian saya juga memakai PowerPoint, kemudian Google Classroom dan Google Form ya. Kalau ketika saya belajar, dan juga yang paling sering saya gunakanlah WA Pak. Ya, grup. Siap, bagus, luar biasa sekali Pak Wayan. Artinya semangatnya untuk belajar itu sangat luar biasa dengan melakukan kolaborasi. Artinya pembelajaran untuk orang dewasa, andragogi itu sudah dilakukan oleh Pak Wayan, yaitu dengan berkolaborasi, kemudian belajar secara mandiri dan melakukan refleksi pula terhadap diri sendiri. Oke, terima kasih Pak Wayan. Untuk selanjutnya, mungkin dari Bapak-Bapak yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan lagi? Silakan, Bapak-Bapak yang lain. Kalau Pak Gusti ini 5. Coba Pak Gusti dulu komentar Pak. Maaf saya. Saya peserta Silakan Pak Gusti. Oke. Ya, kalau terima kasih nih Bapak Wayan. Jadi kalau saya ini dalam pemahaman teknologi itu kalau dikasih rating itu baru mungkin 4 Pak, ya, bukan 5.
ya, karena baru pengguna, belum menciptakan. Ya. Siap. Jadi Terima kalau kasih, Pak Gusti. dalam sejauh ini kesiapan untuk menggunakan untuk melakukan perkembangan teknologi bidang pendidikan, saya sudah siap untuk mengikuti perkembangan walaupun masih terbatas. Jadi ini masih perlu saya kembangkan lagi. Nah, kalau dalam teknologi ini ya akun G Suite itu sudah bisa saya gunakan, kemudian Office itu sudah pasti untuk administratif, dan juga penggunaan media berbasis Moodle. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti, luar biasa sekali ya terkait dengan refleksi terbimbing pada hari ini. Ada beberapa kendala dan bisa, artinya Pak Gusti masih pengguna katanya, belum bisa membuat sesuatu. Masih 4 rentangannya, luar biasa ya. Oke, Bapak-Bapak, karena waktu kita sudah lagi sedikit ini, dan mari kita efektifkan waktu dan kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak semuanya terkait dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Sudah ada beberapa yang sudah dikuasai dan ada beberapa hal yang harus kita pelajari karena teknologi terus berkembang. Jadi jangan putus asa untuk belajar. Jadi tetap belajar sepanjang hayat untuk ikuti perubahan. Perubahan itu adalah yang kekal. Ya, tetap semangat Bapak-bapak semuanya dan tepuk tangan dulu ya. Oke. Ya, sip. Ya. Oke, sekian Pak Ibu semuanya, dan mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa bersama. Untuk itu berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya, selamat malam, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa untuk mengerjakan LK-nya ya, tetap semangat dan biasakan presentasikan. Oke, terima kasih.